Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Di sini tertulis bahwa tim yang paling buruk dalam hal neraca transfer adalah Milan minus 37 juta, dan yang paling bagus seperti biasa Atalanta plus 67 juta. Gila memang Atalanta kalau jual pemain gila-gilaan sih. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari klub favorit kita, Inter. Berita yang pertama dari La Gazzetta, teman-teman. Mereka memberitakan bahwa Inter masuk dalam 3 besar tim dengan penonton terbanyak di tahun lalu. Isi beritanya begini: Kota Milano menjadi ibu kota bagi sepak bola Eropa. Inter dan Milan ada di atas Real Madrid, Bayern Munchen, dan Borussia Dortmund. Dan bahkan Paris Saint-Germain tidak masuk ke 10 besar. Hampir 4 juta orang datang ke stadion untuk menyaksikan Inter dan Milan berlaga di musim 2022-2023. Untuk rankingnya, teman-teman bisa lihat pada layar. MU ternyata paling tinggi ya teman-teman, 2,5 juta fans. Gila juga ya, MU banyak banget. Yang kedua ada Barca, ketiga dan keempat diisi oleh Inter dan Milan. Kemudian di bawahnya ada City. Yang di luar dugaan ternyata AS Roma sangat banyak, 1,78. Tidak ada nama Juventus dan yang ada justru nama West Ham. Yang menarik teman-teman, walaupun duo Milano berada di 4 besar, tetapi kalau dilihat secara keseluruhan ya, dari liganya, Serie A cuma ada di peringkat 4. Nilainya sama dengan La Liga, masih di bawahnya Bundesliga, dan yang paling tinggi tentu saja Premier League. Kemudian lanjut berita yang kedua dari Davide Fratesi yang namanya lagi rame banget gara-gara mencetak 2 gol di partai Italia lawan Ukraina. Judul headline La Gazzetta begini: Fratesi Hour, jamnya Fratesi. Davide sedang dalam puncak permainan dan dia layak mendapatkan menit bermain lebih. Inter saat ini sedang mempersiapkan Fratesi untuk masuk ke line up atau setidaknya mendapatkan menit bermain lebih banyak di derby nanti. Kemudian La Gazzetta melanjutkan, setelah unjuk gigi bersama tim nasional, hampir setengah penduduk Eropa tergila-gila pada Davide. Tetapi sejauh ini dia cuma mengoleksi 60 menit bermain dan belum pernah sekalipun menjadi starter bersama Inter. Sekarang dia punya peluang emas untuk menjadi starter di partai Liga Champions melawan Real Sociedad. Tetapi menurut La Gazzetta, sudah jelas bahwa Inzaghi hanya akan mengorbankan Mkhitaryan apabila keadaan mendesak. Rencana Inzaghi adalah memastikan bahwa permainan Fratesi sudah menyatu dengan tim. Dan untuk di partai derby nanti, Fratesi masih dipersiapkan sebagai pemain rotasi. Namun kemudian dia bisa menjadi starter di partai Liga Champions. Nah, menurut dua media besar Italia, La Gazzetta dan Corriere dello Sport, Fratesi mendapatkan nilai 8 nih di partai lawan Ukraina. Kedua media tersebut menobatkan Fratesi sebagai pemain terbaik. Kalau Gazzetta memberikan ulasannya begini: Fratesi adalah pemain modern dan sekarang menelantarkan dia tidak berada di dalam line up akan menjadi keputusan yang sulit bagi Inter. Fratesi mencetak 2 gol di dalam kotak penalti layaknya seorang striker. Dia saat ini bermain lebih baik sebagai modern Mezzala, pemain yang didorong untuk menusuk ke kotak penalti dan mencetak gol. Ini benar-benar sebuah kemewahan memiliki Fratesi di bench. Kemudian La Gazzetta juga mengatakan bahwa kita semua telah melihat kepiawaian Fratesi. Kepribadian Fratesi layaknya pemain veteran. Dia memiliki stamina seperti Barella dan kemampuan mencetak gol yang tinggi. Benar-benar spektakuler. Kemudian ulasan dari Corriere dello Sport seperti ini: kita semua mempertanyakan kenapa Fratesi tidak juga mendapatkan menit bermain di Inter. Spalletti telah menukar posisi Fratesi dengan Barella. Permainan kombinasi antar keduanya berhasil. Gol kedua jelas-jelas memperlihatkan itu. Tetapi teman-teman, ini kalau dilihat dari rapotnya Gazzetta di partai Italia lawan Ukraina, sayang banget Di Marco menjadi pemain terburuk di lapangan ya, dikasih nilai 5,5. Semoga ini tidak berlanjut di derby. Kemudian lanjut ada berita juga terkait kondisi keuangan Inter. Di sini Gazzetta mengatakan bahwa Inter pada dasarnya berada di titik seimbang, 0 break even point. Dalam hal transfer market musim panas yang lalu, Inter bahkan surplus 1 juta. Di sini tertulis bahwa tim yang paling buruk dalam hal neraca transfer adalah Milan minus 37 juta. Dan yang paling bagus seperti biasa Atalanta plus 67 juta. Gila memang Atalanta kalau jual pemain gila-gilaan sih.
Kemudian berita yang keempat teman-teman, dari mantan kapten kita, kiper kita sang Batmanovic ya, Samir Handanovic memutuskan pensiun dari sepak bola setelah tidak ada satupun tim yang tertarik untuk meminang dia dengan harga yang tepat. Di sini dikatakan bahwa Handa meninggalkan Inter di 30 Juni yang lalu setelah tidak mendapatkan kontrak penawaran baru dari Inter walaupun sudah membela selama 11 musim. Kiper Slovenia ini masih berharap dapat bermain profesional, namun sayangnya semua penawaran yang masuk tidak ada yang memuaskan. Saat ini Samir ingin tetap tinggal di Milan dan mengharapkan mendapatkan role baru dari Inter. Jadi teman-teman, Samir Handanovic akan gantung sarung tangan, kemudian dia akan kembali ke Inter. Entah role-nya apa, bisa jadi pelatih kiper atau jadi manajemen. Tapi yang pasti Handanovic bersama Materazzi akan ada di San Siro untuk menyaksikan derby. Nah, ngomong-ngomong soal derby teman-teman, gue bikin giveaway lagi. Kali ini tebak skor derby della Madonnina. Untuk hadiahnya adalah jersey away Inter yang baru, yang warna putih. Ini keren banget. Untuk informasi lebih lanjut silahkan langsung follow aja, cek langsung Instagram gua @cekinggita. Terima kasih. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan Cekinggita, nyerewetin apa aja.